Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 36. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki materi ke-36. Adapun materi pertama di periode kali ini berjudul yaitu Pokir DPRD dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku PPK Kompetensi. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Materi hari ini kita berkaitan dengan pokir. Pokir itu adalah pokok pikiran. Kalau dalam bahasa sehari-hari dikenal aspirasi ya, dana aspirasi. Sebenarnya pokok pikiran atau dana aspirasi ini tidak hanya di DPRD, kabupaten, kota, atau provinsi. Ini juga ada di level DPR RI, ya, DPR RI. Sehingga kita ingin membahas bagaimana sih eh, masalah pokir ini masuk di perencanaan dan penganggaran dan pengadaannya. Baik, eh, kalau kita merujuk di pasal 104 dan 157 sangat jelas bahwa sumpah dan janji ya anggota DPR itu, anggota DPR provinsi, kabupaten, kota itu disebutkan ya, dinyatakan, disampaikan dalam sumpahnya bahwa memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional kepentingan bangsa dan negara dalam NKRI. Nah, di ketentuan 157 pasal 157 Undang-Undang 23 2014 ya tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Nah, kunjungan kerja secara berkala ini dalam tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, kota adalah disebut reses ya, jadi kunjungan secara berkala. Nah, tentu dalam reses ini ada serap aspirasi atau menghimpun sebuah konstituen ya, yang menjadi daerah pemilihannya masing-masing atau daerah pemilihan secara keseluruhan ya. Jadi kalau itu DPR RI bisa secara keseluruhan di daerah pemilihannya, sedangkan untuk provinsi ya diantaranya daerah pemilihannya sendiri ya. Kecuali hal-hal yang tertentu bisa masuk di daerah pemilihan tempat lain sepanjang itu berkaitan dengan komisi atau ya komisi kerjanya itu sendiri ya itu. Nah, itu tadi ya modelnya ya, reses, audiensi, rapat dengar pendapat umum, dan penjalanan aspirasi. Itu tata cara untuk bagaimana aspirasi atau konstituen itu di, diserap ya, pendapat, pikirannya, kebutuhannya, dan lain-lain. Nah, kalau kita di APBN sebenarnya dan APBD sama saja ya, hanya prosesnya agak berbeda. Namun kalau bicara pokir ya, pokok pikiran ya, kalau pokir itu ada pokok-pokok pikiran harus tertuang pada RKPD ya. Jadi rencana kerja perangkat daerah atau RKP, rencana kerja pemerintah. Nah, untuk APBN sebenarnya itu disebut RKP ya, rencana kerja pemerintah. Ya jelas pasal-pasalnya ya, pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum anggaran tahun berikutnya sejalan dengan RKPD ya. Jadi kebijakan umum anggaran ini harus sesuai dengan RKPD ya. Jadi DPR paling lambat Juni gitu tahun berjalan. Berdasarkan kebijakan umum anggaran ya yang telah disepakati DPR, pemerintah dan DPR membahas PPAS ya, platform amal sementara. Kalau di APBN itu adalah pagu indikatif misalnya. RKPD ini menjadi pedoman ya menyusun RAPBD ya, ini tentang perencanaan nasional
APBD disusun mempedomani ya kebijakan anggaran dan pelaporan anggaran sementara didasarkan pada RKPD. Intinya adalah pokok-pokok pikiran anggota dewan, ya, dewan untuk sumbernya dari APBD yaitu di RKPD, ya eh, rencana kerja perangkat daerah, ya rencana kerja perangkat daerah. Sedangkan kalau di APBN yaitu RKP. Nah, Badan Anggaran memberikan saran atau pendapat berupa pokok pikiran kepada daerah-daerah mempersiapkan rancangan dan pendapatan selanjutnya. Ya, jadi ini tentang dasar ataupun dasar hukum tentang RKPD ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya RKPD itu muncul ya? Ada 5 fase ya, ada 5 klaster sebenarnya sehingga pokok pikiran itu pokir itu ya ada pada dewan ya. Nah, melalui apa? Melalui forum konsultasi publik. Nah, forum konsultasi publik diantaranya stakeholder ya, stakeholder yaitu dewan. Nah, di RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ada namanya dokumen penelaan dokumen rencana pembangunan lainnya ya, termasuk juga perumusan arah kebijakan dan sasaran ya pokok daerah. Jadi di RPJPD ini bisa masuklah pokok pikiran, saran-saran dari stakeholder. Stakeholder diantaranya anggota dewan ya. Nah, saat membuat kajian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, itu ada juga rancangan teknokratik ya, atau rancangan awal RPJMD. Nah, itu tadi sesuai juga penelaan dokumen. Ya, kalau ada aspirasi, saran, pendapat yang dari dewan, ya tentu harus ada bentuk dokumennya, termasuk juga perusahaan isu strategis. Apakah isu strategis itu eh, sudah menjadi saran dalam forum konsultasi publik atau pendapat atau diskusi atau audiens, itu ada dokumen penelaan perencanaan lainnya, termasuk isu strategis. Nah, yang paling mendasar, yang paling harus ada itu adalah di RKPD ya, rancangan awal RKPD. Adalah di rancangan awal RKPD itu sudah harus penelaan pokok-pokok pikiran DPR. Termasuk juga prioritas ya pembangunan daerah. Dari pokok-pokok pikiran ini harus sinkron dengan prioritas pembangunan daerah ataupun juga dengan perumusan rencana kerja dan pendanaannya. Nah, selanjutnya di klaster keempat ada penerangan dokumen lainnya ya. Penerangan dokumen lainnya, perumusan strategi, perumusan rencana dan program. Nah, di rancangan awal rencana rencana kerja ya perangkat daerah yaitu tujuan dan sasaran dan rencana pendanaannya. Inilah eh, 4-5 klaster yang bisa masuk pokok-pokok pikiran DPR tidak hanya pada saat rancangan awal, ini bisa masuk di ini ya. Jadi harus dibuatkan dokumen berita acara, ya, berita acara kesepakatan, berita acara perumusan ya yang disepakati dalam forum konsultasi publik ya, termasuk juga masuk ke dalam perangkat daerah ya, juga termasuk juga dibuatkan berita acara. Nah, selanjutnya ya pokok pikiran dewan ini memuat apa saja rumusan usulan dan sebagainya ya sebelum ya rumusan kebutuhan program yang bersumber dari penelaan pokok pikiran tahun anggaran sebelumnya yang belum terbahas dalam musrembang ya bisa gitu. Nah ini ya arus atau alur bagaimana pokir dewan ini ya pokir dewan ini ya bukan pembuatan ya pembuat oke. Di mana pokir dewan ini harus terekam ya, harus terekam, harus memiliki riwayat ya, riwayat masuk dalam sebuah sistem. Ya, sistem itu yang dikenal oleh SIPD ya, Sistem Informasi Perangkat Daerah. Ya, jadi caranya adalah membuat akun dewan oleh sekretaris daerah ya. Yang kedua, input pokir ya, diinput pokir oleh KPA atau PA ya atau PPTK-nya ya.
Dewan ya, Dewan juga menginput pokirnya. Selanjutnya divalidasi ya oleh Sekretaris DPRD, oleh PA, PPTK atau Jatwong. Nah, selanjutnya adalah divalidasi ya, divalidasi akun mitra Bapeda misalnya atau OPD sekretariat. Jadi di Bapeda ini punya mitra ya, mitra umpamanya ada yang menangani DPRD partai A, partai B atau komisi A, komisi B dan seterusnya. Selanjutnya ya setelah divalidasi disampaikan ke OPD terkait untuk divalidasi dan termasuk juga divalidasi oleh TAPD ya, tim anggaran pemerintah daerah, dan disetujui. Bagaimana alurnya? Mari kita lihat. Nah gini ya, langkah pertama ya, aku sekretaris daerah membuat akun anggota dewan berdasarkan informasi sekretariat. Detail informasi NIK, username, dapil ya harus ada. Email dapilnya ya. Jadi perlukan. Nomor dapil tidak akan membatasi wilayah penyampaian poker, hanya administrasi registrasi akun. Nomor dapilnya ya tidak membatasi wilayah penyampaian pokir. Artinya bisa dalam dapil, termasuk juga secara keseluruhan di seluruh misalnya DPRD di Kota Kendari misalnya atau di provinsi. Ya di input ya, begini cara inputnya ya. Input nama kota dewan, praksi, dapil, username, nick, email, nomor telepon, kabupaten, termasuk juga daerah dapilnya. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, ya, ya masuklah usulan baru, misalnya akun sekretaris daerah membuat akun untuk informasi detail dan dapil. Nah, sudah langsung dibuat usulan baru ini, usulan baru ya, pengajuan usulan baru dengan masuk di akun SIPD anggota dewan ya, anggota dewan. Tuh. Ya, langkah ketiga setelah diklik usulan muncullah form ya. Lengkapi semua yang dibutuhkan untuk mengusulkan pokok pikiran jika sudah diklik simpan ya. Jadi di sini misalnya usulan pembangunan sekolah ya. Pada saat usulan pilihlah usulan yang tersedia berdasarkan permasalahan yang akan diusulkan. Ya, ini usulan. Yang kedua, jelaskan lebih rinci permasalahannya apa sih? Ya, kita berdasarkan usulan yang sudah dipilih. Misalnya sekolah itu rusak ya, atau sekolah itu kekurangan ruang kerja. Input volumenya ya, volumenya. Misalnya ini tidak rinci. Misalnya sekolah itu butuh ruang kerja ya, ataupun ruang kepala sekolah, ataupun ruang belajar. Itu sudah input. Termasuk juga masukkan PIN-nya ya, atau lokasi yang dalam peta itu sendiri. Ya ini di SIPD, masing-masing anggota dewan, silakan input. Nah selanjutnya setelah poker disusun, ya disusun, dicentang ya, dicentang ini, kit, sebut ke sekretaris dewan untuk disusun menjadi poker kelembagaan ya. Ini pembangunan sekolah, permasalahan renovasi akibat apa namanya tanah longsor ataupun juga kekurangan ruang kelas belajar. Jumlah ideal ruang kelas belajar yang tadinya 30 menjadi 50 ya, 50 siswa. Ya itu tidak ideal. Maka sebutkan permasalahannya ya. Di checklist ya, di checklist di pocket. Selanjutnya yang terakhir ya ada monitoring. Selanjutnya anggota dewan dapat monitoring proses pencapaian pokil melalui menu monitor ya, disetujui. Misalnya itu tadi ya, disetujui dan lain-lain. Nah, perencanaan penganggaran APBD ya, ada perencanaan penganggaran APBD, ada perencanaan penganggaran pengadaan dalam APBD. Kalau perencanaan penganggaran dalam APBD itu ya harus ada risalah ya. Penamaan pokok-pokok pikiran DPR ini harus ada risalah dengan pendapat reses. Diselaraskan dengan prioritas ya, prioritas pembangunan ya. Itu berarti di RPJMD ya, di RPJMD itu sudah kelihatan, bisa di RKPD ya, rancangan awal. Rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya sebelum ditelaah. Jadi sudah ada toh. Ya, sudah ada ini ya dokumen tahun sebelumnya sebelum ditelaah. Jadi selain prioritas pembangunan, ketersediaan kapasitas real anggaran, harus ada dokumen ini untuk memastikan bahwa ini sesuai prosedur.
penganggaran, ya penganggaran melalui pokok-pokok pikiran DPRD ya, dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPR, disampaikan paling lambat 1 minggu sebelum musrembang RKPD dilaksanakan dan dimasukkan ke dalam e-planning SIPD. Ini syarat, ini ketentuan yang sudah berlaku di sekarang ini. Bagaimana perumusan prioritas pembangunan daerah? Ya, tadi RPJMD ya harus kelihatan menggambarkan keterkaitan program daerah dengan strategi, melibatkan perangkat daerah ya, perangkat daerah ini disebut SKPD ya, untuk OPD. Arah kebijakannya harus diselaraskan dengan program nasional. Apa saja? RPJMN, gitu. RPG, RPJPN, kebijakan nasional ya. Kebijakan nasional daerah harus sesuai dengan standar minimal pelayanannya gitu. Jadi ini perumusannya. Nah, kalau sudah masuk di perencanaan dan penganggaran pengadaannya, maka harus sesuai dengan apa renstranya. Ya, renstra kan 5 tahun, ya. Tujuan dan sasaran, strategi, rencana program. Ya, apa rencana programnya di rancangan awalnya? Ya, harus kelihatan, harus muncul di renstra gitu. Rencana programnya dan kegiatan serta penanganannya. Ya, kinerja penyelenggaraan di bidang urusan apa? Misalnya tadi apa rumah sekolah ya, rumah sekolah. Maka di bidang urusan wajib kalau di Undang-Undang 23 2015 ini urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar itu sendiri. Nah, di Renja itu sendiri rencana kerja perangkat daerah, maka harus ada optimalisasi program penajaman ini. Penajaman perangkat daerah berdasarkan program dan paket indikatif. Artinya apa? Lebih apa namanya? Harus lebih terang, harus lebih konkret ya apa yang dalam hal misalnya ketika di Renstra ya, misalnya programnya peningkatan sumber daya manusia, maka mungkin di renjanya adalah berkaitan dengan program ya seperti membuat ruang kelas baru misalnya ataupun pengadaan komputer itu macam-macam. Nah, saya beri contoh di RKA. Nah, ini RKA penting ya. Nah, RKA sangat penting dalam hal perencanaan pengadaan. Nah, misalnya PU ya, misalnya PU ya, urusan pemerintahan ya, kode rekeningnya urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang urusannya ya sesuai kode rekening ada 1.03. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penata ruang. Programnya kode rekeningnya 1.3. Kegiatannya, maka kegiatannya ketika kode rekeningnya 1 yang mulai dari ini 103 urusan PU ini programnya harus ya di kode rekeningnya ini programnya harus bisa 01 kalau bisa 02 dan 03. Tapi untuk penyediaan air minum, dia masih kategori kode rekening 03 ujungnya. 103.03. Ya. Nah, untuk turunannya, kegiatannya, misalnya kegiatan pengolahan sistem penyediaan di kabupaten kota ya, kabupaten kota. Maka kode rekeningnya harus ditambah apakah 2.01 atau 1.1 ya beda ya, beda. Bisa 1.01 bisa 2.1. Karena ini pengolahan air minum, maka kode rekeningnya adalah 1.03.03.2.01 ya, 0.01. Nah, kode rekening untuk belanjanya adalah ya termasuk belanja operasi, bukan belanja modal. Karena kenapa? Kalau dia belanja modal, nilai asetnya harus di atas 1 juta. Yang kedua, nilai manfaatnya harus di atas 12 bulan sendiri. Ya total, jadi dia termasuk belanja barang ya, belanja habis pakai. Nah, kalau kenapa tidak belanja modal? Ya karena habis pakai ya atau diserahkan. Nah, bisa masuk di belanja hibah. Tapi ini pengadaannya ya oleh pihak ketiga, ya, maka ini langsung disambungkan ke jumlah masyarakat, rumah dalam masyarakat. Akun belanjanya adalah sebetulnya 1003 2 ya 2 01 05.
Sub kegiatannya, ya, indikatornya jumlah rumah yang berakses air minum, ya, itu indikatornya. Jadi ini harus ada indikator dan target. Inilah menyusun perencanaan dan penganggarannya. Dalam hal apa? Kita lihat di peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021. Ya, nah, inilah pokir, rumusan pokir ini. Pengelolaan air minum, jumlah sambungannya 35 unit. Nah, ini harus ada. Lokasinya Dinas Pekerjaan Umum, sudah termasuk rencana dinas, bantuan modal, dan ini pokir. Baik di DPR sebenarnya, DPR RI maupun di kabupaten kota yang sudah divalidasi ini. Nah, ini. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang poker itu sendiri. Baik, itulah tadi pembahasan materi yang luar biasa dari narasumber kita. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Mungkin Pak Aji ada yang ingin ditanyakan, Pak? Cukup, Bu. Baik, Pak. Bagaimana Pak Kurniawan? Mungkin kita akhiri saja Zoom pada malam hari ini. Oke, bisa kita akhiri. Mungkin ada close statement, Pak, untuk materi hari ini? Baik, permasalahan poker ini di DPR RI, di DPR provinsi, kabupaten kota ini memang harus muncul di RKP, ya, kalau untuk APBN. Kalau di APBD harus masuk di rancangan awal RKPD. Jadi apabila masuk di tengah-tengah setelah kebijakan umum anggaran, ya, ataupun peraturan anggaran sementara, itu sudah melanggar dari prosedur untuk poker itu sendiri. Nah, kalau sudah lewat prosesnya itu, maka di bisa masuk di perubahan, ya, masuk di perubahan anggaran untuk poker itu sendiri. Demikian penjelasan. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan di webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.